Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 21. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah, ialah apa? Dia telah menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Ada yang mengatakan pasangan-pasangan. Sebab nanti yang lelaki, yang istri iri hati. Kenapa istri-istri? Nah, kenapa bukan suami-suami? Oleh itu ada ahli tafsir yang menterjemah menciptakan untuk kamu berpasangan. Itu nah dari jenis kamu sendiri, yakni jenis manusia. Waktu tahun 70-an, 80-an, ramai di majelis Islam. Ada ustaz kawin sama jin. Itu berita angin. Sekarang masih ada lagi berita itu. Kan dari jenis kamu. Kamu siapa? Manusia. Jadi dijadikan berpasangan sesama manusia, laki dan perempuan, gitu. Nah, supaya kamu apa? Cenderung dan merasa tentram. Kalau sudah kawin kamu tentram. Biasanya makan di kaki lima, sekarang di rumah. Gitu. Makan sendiri-sendiri, sekarang ada kawan. Dulu tidur sendiri, sekarang tidur ada kawan. Itu maksudnya. Munsik sempat cuci baju, ada istri. Munsik sempat cari duit, ada suami. Kan tenang. Itu nah. Merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan oleh Allah di antara kamu ada rasa kasih. Mengasihi, merahmati, itu dan benar-benar sayang. Sayangnya bukan main-main. Kita sayang semua, tapi si main dalam sampai mendalam. Tapi kalau sama bini sama suami, sayangnya mendalam, bukan main-main. Itu maksudnya kalau sama orang lain kadang-kadang sayang, kadang-kadang benci. Kalau sama suami, sama bini sih boleh. Sekali benci, sekali suami, sayang. Awal bulan sayang, ujung bulan benci. Mana ada. Ya, maaf ini ya. Ada duit sayang, saya ada duit. Kepayang, melayang. Itu maksudnya sayang, sungguh-sungguh. Sesungguhnya pada yang demikian itu dijadikan couple
untuk tujuan tentram, cenderung kepada kasih sayang dan seterusnya, itu benar-benar terdapat tanda-tanda yang nyata bagi kaum yang berpikir. Saya nambah yang pikirannya waras. Ada yang sama bini rindu tapi benci. Nah, ini baca ulang kaji ini supaya tidak ada masalah dalam rumah tangga. Ya, ujung bulan awal bulan sama. Ya, kasihnya sama. Sayangnya tidak boleh disamakan bini sama perempuan lain. Ada seorang ustadz cakap sama saya, kalau kasihan sama perempuan, kawinlah semua. Kasihan yang betul tuh sama bini. Itu maksudnya. Nah, saya dapat ilmu dari ustadz itu. Kenapa kawin kasihan? Takkanlah kawin kasihan. Nanti bila-bila si kasihan jadi cerai. Nah, itu. Keluarga, kan tajuk kita pembangunan keluarga. Yang sudah berkeluarga, bangun terus. Ya, dikemas kini kan. Yang sejuk, hangat-hangatkan semula. Dulu hangat, baru dating sudah hangat. Sudah kawin sejuk. Untuk yang sudah kawin, sudah lanjut usia, hangatkan lagi sebelum mati. Saya terpaksa cakap, saya banyak menyaksi. Sudah tua, saya hangat lagi, sejuk aja. Waktu muda saja hangat, terhege-hege. Sudah tua, duduk pisah, makan pisah. Nih suami kamu tidurnya bilik lain. Astagfirullahaladzim, bilik lain. Bini satu bilik, suami satu bilik. Mana ada itu? Kan kita sudah satu keluarga. Sudah suami, istri. Oleh itu ada seorang ustaz mengatakan, mun kita mengucapkan tahniah sama pengantin, jangan selamat sama kakek-kakek, nenek-nenek. Udah kakek nenek cerai. Barakallahu laka. Ada yang nambah-nambah barakallahu lakum. Kalau saya sih apa yang Nabi baca itu. Bukan menyalah, nah. Diubah ya, barakallahu lakum wa baraka alaikum. Pengertiannya macam mana barakallahu laka? Kepada mempelai lelaki. Semoga kamu memberkati binimu tuh. Semoga Allah memberkati kamu. Wa baraka alaika, dan tanggung jawab kamu memberkati binimu. Asal mulanya begitu. Kecuali pengantinnya banyak, baru barakallahu lakum. Tapi kalau assalamualaikum satu, banyak sama assalamualaikum. Ada juga yang nyebut assalamualaikum seseorang. Kalau ada ustadznya, assalamualaikum ustadz. Jadi yang lain si ustadznya si jawab gimana? Ini maaf ya, komen kecil-kecil. Kalau saya salah, saya betulkan. Saya memandang kita banyak yang keliru. Saya luruskan dulu. Kalau yang saya luruskan itu si lurus lagi, betulkan lagi oleh orang lain. Cari yang lurus. Itu, nah, jangan mandai-mandai. Disebut mandai-mandai, si mau pun. Ya, itu. Jadi janganlah berdoa selamat sampai nenek-nenek, cucu-cucu, cicit-cicit. Itu doa apa itu? Kan Nabi sudah ajarkan doa. Nah, oke dengan bahasa saja. Semoga Allah memberkati kamu, wahai pengantin lelaki. Dan semoga kamu memberkati binimu. Kalau mau dilebarkan sekali, mertuamu, iparmu, memberkati orang kampungmu. Kan senang lah.
Kita jiran dapat keberkatan dari pengantin baru itu. Sampai hari ini saya kenal pengantin baru itu. Padahal kita ikut datangnya penghilan, kan gitu kan? Maaf, ya, salah, betulkan. Keluarga itu penting, sebab menurut ajaran Islam, keluarga itu kekuatan. Kekuatan yang fundamental dari masyarakat. Kampung ini lemah, masih ada keluarga. Coba seorang-seorang, satu rumah, jangan ada laki bini, jangan ada anak cucu, kan senyap. Si ada gotong royong kan? Si ada tolong menolong. Jadi jangan memperkecil keluarga. Jangan, apalah aku. Saya boleh cakap begitu, aku penting. Keluarga aku penting dalam kampung ini. Mun si ada aku, si lengkap. Begitu baru kita berguna. Oleh itu jangan mengasingkan diri di kampung. Sampai busuk baru tahu dia meninggal. Jangan macam itu. Ya, sekurang-kurangnya 1 Jumat sekali. Itu. Mun si mampu hari raya. Ya, langsung si pernah nampak ya. Kecuali mati baru. Sampai ada orang mengatakan, janganlah kalau mati baru dibawa ke surau. Itu ya, doakan kami, doakan kita ya. Sekurang-kurangnya Jumat, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau dulu mau ke surau mau apa? Pinjam pinggan ya. Datang sama Allah, ada apa ke surau? Pinjam pinggan Ustaz buat majelis selamat. Itu aja. Sekarang sudah ada lagi kan? Catering nah. Datang lagi, mau apa? Ke tandas. Bagus. Ini jadi one center. Tuh, apa-apa ke masjid, apa-apa ke surau, bagus. Tuh, ya. Apa istilah itu? Ya. Satu center ya, one center ya. One stop center. Oh, hebat masjid kita. Semua ke surau, ke masjid. Pinggan ke masjid. Cari Bilal ke masjid. Buat apa? Ada sembahyang di rumah, saya ada Bilalnya. Nah, ya, tuh hebat nah. Wah, itu maaf ya. Jangan memperkecil. Ya, sebab keluarga itu adalah kekuatan. Bukan kelemahan dan bukan orang yang melemahkan. Dan itu fundamental, ya, penting, mendasar ya. Dari masyarakat dan negara. Itu. Karena apa itu? Karena kedua-duanya ini adalah secara mutlak terdiri dari kumpulan keluarga. Masyarakat dan negara siada, mun siada keluarga. Itu maksudnya. Ada yang mengatakan keluarga itu macam batu batan di bangunan nih, susun. Nenek, datuk, bapak, emak, suami, istri, cucu, cicit. Hancur ini siada bangunan. Masyarakat, negara lemah. Mun bangunan kita lemah. Ya, itu. Sekali lagi jangan menganggap kecil. Keluarga itu ibarat ya, sel-sel membentuk tubuh ya, kaki, tangan, jari, jemari. Ya, yang kecil-kecil itu ya. Tubuh masyarakat dan negara. Kalau seandainya keluarga itu baik, niscaya masyarakat dan negara pun menjadi baik. Ada kata-kata, kalau keluarga itu kaya, ada baik. Atau bahasa Qur'annya, soleh. Kedengaranlah suara Quran. Sekali-sekali dangdut, apalah. Tapi janganlah ada suara Quran langsung. Maaf lah. Sekarang sudah ada lagi suara Quran. Yang ada dangdut aja. Bunyikanlah di handphone itu. Mesti mau ngaji pun kita dengarkan. Kan hebatnya suara kampung nah. Iya.
Burung pun berhenti kalau ada yang baca Quran. Karena si ada baca Quran ada, jadi burung bising. Maaf ya. Itu. Kalau keluarga-keluarga itu soleh, baik, niscaya masyarakat dan negara pun menjadi baik. Oleh itu ada firman Allah, ku anfusakum. Pelihara dirimu dulu. Suami, istri, pelihara tuh. Baru wa ahlikum. Dan ahli keluargamu. Dari mana? Naro. Dari api neraka. Kalau ada api-api kecil, padamkan aja lah. Ya, sebelum dapat api neraka. Jangan jadi neraka bumi. Baru ditunggu di akhirat. Di neraka juga. Ya, maaf ya. Saya pernah tinggal di bandar besar. Berkelahi keluarga itu. Hari-hari berkelahi. Ujung-ujung bininya lari ke rumah saya. Suaminya datang. Saya sih menyembunyikan bini kamu. Bini kamu minta perlindungan. Kalau you mau tembak bini kamu, keluar kamu. Jangan dari rumah saya. Kalau kamu masuk rumah saya, berlawanan dengan saya. Tuh, ya. Karena tadi, gaduh aja maklum bini askara. Ya, maaf ya. Saya sih mau jumpa lagi macam itu. Hari-hari bunyi. Hari-hari bunyi. Bunyi gaduh. Ada sajalah yang disebutnya macam-macam namanya gaduh. Itu. Kalau senyum mana sebut-sebut. Ya? Ini maaf ini ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu. Wahai suami. Wahai istri. Wahai bapak. Wahai emak. Lepas itu. Baru wa ahlikum. Jaga keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Ya. Tetapi sebaliknya. Kalau keluarga-keluarga itu buruk misalnya. Maka berlumuran kemaksiatan. Kaki botol. Kaki judi. Ya. Dan kemungkaran, jenayah, ya, maka masyarakat dan negara menjadi rusak dan buruk pula. Kena padahnya. Ya, maka Islam secara khusus sekali telah memberikan ketentuan-ketentuannya mengenai pembangunan keluarga. Ini kawin betul. Dimulakan dengan apa? Nikah. Ya. Saya kalau ada orang cakap mengenai keluarga, saya kata waktu nikah macam mana? Nikah betul kah? Terpaksa kah? Kecederaan kah? Di kampung selalu ada orang cakap, nah, munsik di majlis, kecederaan. Jangan seuzon. Saya tanya tadi itu, yuk kawinnya kawin betul kah? Akad nikah kah? Atau kecederaan? Jumpa di Sungai Cina, I love you. Apa bahasa Inggrisnya? Will you marry me? Apa itu? Jumpa di waterfront sudah will you marry me? Belum kenal, belum apa. Kadang-kadangnya itu perempuan bukan tuh. Belum tentu, kan jumpanya malam. Ya, gincunya tebal. Suaranya dikecil-kecilkan, padahal besar. Ya, LGBT ya. Hati-hati, alhamdulillah di Kuching sih ada. Di Kuala Lumpur ada, Jakarta ada, Bangkok ada. Bukan saya cari, cik sengaja terjumpa. Jadi ada istilah namanya nikah. Bahasa kitanya kawin. Tapi ada istilah sudah kawin tapi belum nikah. Tuh, ada lagi ya itu bahasa milenial. Apa kawin? Dua-dua hari-hari tapi belum nikah. Paham sih? Anak kita nah. Naik motosikal mana-mana. Kadang-kadang pergi turis sama. Pergi ke Tanjung yang Melanau itu. Sama. Sudah kawin. Apa kawin itu? Bersatu. Ada roti kawin nah. Pernah dengar sih? Kan disatukan, tapi belum dinikahkan. Sudah tidur di rumah kita kan?
Yang sudah-sudah. Kalau sudah paham jangan diulangi itu. Ya. Pembangunan keluarga semestinya ini bukan lewat ya. Melalui nikah atau perkawinan. Jangan lupa kawin itu bahasa Arab. Artinya disatukan. Bukan bahasa Sarawak itu kawin itu. Selalu ada bahasa Sarawak itu. Bahasa Arab itu. Bahasa Quran itu. Kawin. Tapi kahwin. Jangan pakai H. Kawin. Satukan. Nah itu. Kun. Fayakun. Jadikan satu kawin. Jadi perkawinan itu, nikah itu harus sah. Seperti mana ditetapkan oleh Allah. Nikah adalah cara satu-satunya. Underline ini. Nikah satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain dalam Islam. Ya, untuk apa? Untuk membangun keluarga yang sah. Kalau kawinnya tidak sah, keluarganya sih sah. Nah, itu dan satu-satunya cara pula untuk memperoleh keturunan, nasab yang sah. Dan dengan demikian turut serta dalam memperkembangkan keturunan yang sah dan umat manusia. Ya hebat ya. Keluarga itu membangun manusia itu. Oleh itu apa kata Nabi? Kalau belum kawin, belum jadi manusia. Pernah dengar hadis itu? Ya, yang sudah kawin itu manusia betul. Ya, tentu maknanya itu falsafahnya lah. Ya, takkanlah Nabi menghina. Maksudnya belum sempurna. Mun sudah layak kawin tapi si kawin. Nah gitu. Apalagi enti kawin itu berbahaya. Ya, selalu kepap tapi enti kawin. Berbahaya itu. Perkawinan menurut cara atau modal buatan manusia. Adakah kawin buatan manusia? Kan ada. Kawinkan aja. Gitu, seperti ya, melalui sibal ya, mahkamah. Tidaklah sekali-kali diridhoi oleh Allah. Ya, kalau caranya tidak Islamik. Nah, perkawinan haruslah menurut ketetapan Allah, menerusi Al-Quran dan sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu definisi nikah dalam Islam ialah apa? Perlaksanaan perikatan. Atau ada yang disebut akad nikah. Ya, akad itu ikatan. Nikah jadi ikatan nikah. Kalau sudah akad, kita sudah terikat suami istri. Gitu. Kalau belum akad boleh. Belum. Yang namanya tunang. Itu belum. Yang sudah-sudah. Tapi yang belum, anak cucu kita ke hadapan, jangan biarkan mereka berdua-dua bagaimana-mana. Belum nikah. Satu. Kedua, segerakan nikahnya. Kalau sudah melamar. Jangan lama-lama. Tidak usah utang-utang duit. Akadkan saja dulu. Bawa ke jaiz. Maaf ya, bukan arahan, ingatan. Apa? Jangan main sandiwara. Sehingga kita ada istilah accident ya. Nah, itu. Saya sih mau dengar lagi. Dan jangan marah kalau ada orang, ada majlis perkawinan, tapi sudah hamil. Lebih baik daripada belum nikah, tapi sudah hamil. Karena baru ada duit, majelisnya, makan selamatnya. Tapi utamakanlah akad nikah. Selesai. Ini manusia ini, orang kita banyak adat. Tapi salah menempatkannya. Apa sebab? Kita sih tahan telinga jirannya, mulut tuh. Adalah kawin, si ada majlis pun, astagfirullah, kawin itu akad nikah, bukan majlis. Majlis itu ingin mengembangkan saja, mengiklankan. Ya, di Kucing ada, di KL ada, maklum orang kaya, di London ada, kawannya banyak. Di Mekah ada kawinnya. Nah,
Jemaah haji dijemput semua. Ini yang dilupakan oleh kita. Salah kalau ada kemampuan dan kelapangan, tetapi akad nikah utamakan. Ya, mun kita dijemput bagus hadir akad nikah lebih baik. Ya, mun sempat ya. Nah, itu tapi terhad kalau akad nikah. Ya. Pelaksanakan perikatan atau akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh seorang wali ya, dari pihak wanita menurut tata cara yang ditetapkan syariat Islam. Untuk apa? Untuk menghalalkan pencampur baurkan keduanya. Baur campur, bercampur betul itu maksudnya. Itu bahasa campur baur, sudah begaul betul ya. Nah, itu nah. Itu menurut syariat Islam. Ya. Ini hati-hati nih walinya itu dari pihak wanita. Nanti kalau kita bincang wali panjang itu ya. Siapa yang jadi wali? Kalau ada satu hal yang darurat, kadang-kadang wali hakim itu. Nah, jadi nanti kita bincang. Tapi wali itu yang penting. Dari pihak wanita menurut tata cara yang ditetapkan syariat Islam. Untuk apa? Untuk menghalalkan. Ya. Kalau bercampur keduanya, si bersubuhat, si dicurigai, si diburuk sangkakan. Sebab sudah kawin. Pernah dengar Rasulullah jalan sama perempuan. Lalu ada sahabat yang tahu Rasulullah jalan perempuan nih. Lari mereka. Si mau nengok. Oleh itu Rasulullah panggil. Itu bini aku. Baru si lari. Kita tidak ya. Terus di media sosial no. Ustaz Bahrudin naik bus berdua sama perempuan. Kursinya tinggal 2. Iya, perempuannya dorong-dorong, kan penuh sesak. Salahnya bawa motosikal sendiri, baru saya desak. Duduk makan berdua, kan mejanya satu, meja panjang. Nah, kan subuhat kan? Iya, kan jadi isu ya. Bini aku tuh baru jelas. Silahkan ambil gambar, freestyle. Ini zaman sekarang ini masuk handphone semua. Ya, apalagi dengki habis kita. Tapi kalau kita sahih, apa takut? Ya. Maka mulai dari pertunangan yang didahului oleh usaha saling kenal mengenal, ta'aruf ya. Tunang itu khitbah, bertunang. Tulisannya sama dengan khutbah. Khitbah bertunang, berkenalan, ta'aruf, sesuai batas-batas. Maaflah, jangan bogel. Mungkin tangannya saja, mukanya saja, selesai. Ini tidak, mau kenal semua. Mana ada, ya orang dulu kalau sudah ditunang langsung sih boleh jumpa. Ya, dipingit ya. Sekarang sih sudah jalan baru tunang. Ini perlu diperbaiki. Dan Ustadz mesti cerewet nih dalam soal ini. Jangan betapuk. Sebab apa? Sudah berlaku merajalela. Si tahu malu. Si tahu dosa. Dan ibu bapak merestui. Apa? Kan diam. Kalau diam kita merestui. Kita ridho. Nah itu ya. Maaf ya. Ya kalau tidak jumpa pakai Facebook. Fiskal. Gitu dah. Ya, itu khilafiyah. Boleh Kak pakai fiskal. Itu nah. Itu ini zaman modern nih Ustadz harus banyak belajar. Ya, sampai cerai, akad nikah pakai handphone ya. Itu pakai CCTV. Ini harus belajar. Ya, ngaji sama sudah baru meninggal Yusuf Qaradawi. Harus syariat Islam harus macam mana dikaji selidik supaya orang awam
mudah paham. Ya. Nah, itu sebab apa? Masalah itu akan hidup. Fikih harus hidup. Ya, fikih kan dasar-dasar saja. Al-Quran dasar-dasar. Tapi boleh dikembangkan ya. Selama tidak bertentangan. Nah, itu penting. Malah sampai soal siapa saja yang boleh dikawini ya. Dan siapa saja yang diharamkan. Baca surat An-Nisa. Nah. Ada berapa? 14 kah? Yang sih boleh dikawini. Ya. Takut telajak. Anak kita sekolah di London. Lalu anak adik kita sekolah di London. Tuh. Ya, lalu anaknya bini kita. Kan bininya 4. Sekolah di London lalu kawin. Ya, padahal sama bapak. Hati-hati. Oh, paduhal. Sesudah kawin ketahuan ya. Hati-hati. Sebab sekarang ini dunia sudah berkembang ya. Ya, siapa yang dikawini, siapa yang haram dikawini, anak angkat boleh kawin sama emak angkat kalau lelaki. Dan haram sudah dewasa masih bergaul, berpelukan sama emaknya. Nah, ini yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau suami kita meninggal, lalu ada anak angkat lelaki, boleh kawin. Kalau sudah dewasa. Itu bukan muhrim, bukan mahram. Namanya anak angkat. Orang kita anak angkat macam anak sendiri. Macam itu bukan. Ya, itu maaf ini ya. Berlaku ini malu kita sama Allah. Ya, udah banyak dosa kita ya. Saya banyak dosa. Yang kecil-kecil pun saya dapat diatasi. Nah, ya, jadi begitu pula soal mas kawin yang mahar ya. Siapa-siapa yang maharnya belum kawin, belum utang, belum bayar, beritahu sama bini. Sudah 50 tahun mas kawinnya masih utang. Boleh sih ikhlaskan. Gitu. Namanya utang. Udah. Oleh itu mas kawin tuh semampunya. Jangan minta didengar orang. 100 gram emas utang. Astagfirullahaladzim. Lebih baik 1 gram cash. 100 ringgit tunai. 1 juta hutang. Anak sudah 7, belum pernah dibayar. Minta ikhlaskan sama istri. Ya, ikhlaskan. Ya. Saya juga sedang ingat-ingat, dulu utang sih ya. Nah, itu ya. Mahar itu kalau utang wajib dibayar. Ya, pada waktu walimatul urus ya. Pesta perkawinan. Pesta perkawinan berpada-pada sajalah. Ya. Semampunya kita, bukan prinsip itu ya. Tapi penting ya. Tapi not urgent ya. Yang urgent itu akan nikah. Itu maksud saya. Mun saya salah, segera perbetulkan ya. Sebab kebanyakan ketika walimatul urus ini yang masalah. Akad nikah sih ada masalah. Ya. Nah, itu. Jadi jangan adalah masalah. Sejarah kita berbahaya. Dan ketetapan ketentuannya. Dalam pembangunan keluarga itu Islam pun memberikan ketentuan tentang kedudukan masing-masing suami istri. Ya, suami tugasnya apa, bini tugasnya apa. Kalau ekonominya lemah, bini bantu. Begitu. Kalau saya ada duit, bini bantu duit sama suami. Pinjam duit lah, beli rokok. Jangan dibagi. Beli rokok saja minta sama bini. Ini bukan marah. Ini catatan. Ya, beli bawang bolehlah. Ini beli rokok minta sama bini. Beli botol lagi minta sama bini. Ada duit kah? Buat apa? Beli botol. Botol apa? Kecap. Ya, ini terjadi. Jangan cakap sih. Mudah-mudahan sih ada ya. Hak istri apa haknya? Lalu suami apa haknya? Harus tahu. Apa kewajiban suami? Apa kewajiban istri? Masing-masing ada hak dan ada kewajiban.
dua-duanya sama. Ya, itu. Dalam keadaan bagaimana dapat terjadi ini poligami? Perempuan ini marah kalau kita cakap bab poligami, dosa kita tahu. Ya. Sebab itu ayat Allah, kita jangan tentang. Masalah si mau itu kedua. Kedua, pelaksanaan mesti ikut Al-Quran, bukan ikut nafsu. Maka yang tadi itu, kita kawin bukan kasihan. Kalau kasihan sampai 10 kasihan. Bukan. Ada sebab-sebab tertentu. Ya, dan prinsipnya keadilan. Ya. Saya dulu kalau cakap keadilan PKR. Astagfirullahaladzim. Adakah keadilan itu punya PKR? Punya PM? Dulu ya, saya boleh sebut keadilan. Sensitif. Apa manusia ini? Indonesia ini ramai. Kalau Amin selalu calon presiden itu namanya Amin. Sampai Amin pun diganti. Kobul. Saya mau cakap Amin. Kenapa? Tuan imamnya Amin namanya. Takut tersinggung. Apa sebut aku lagi. Kan Amin itu ya. Ya Allah kabulkan doa aku. Maka harus tahu, paham. Ya. Poligami itu ya bukan kemauan kita. Itu Allah sendiri mengizinkan bagi siapa-siapa yang syarat memenuhi, bukan karena nafsu, bukan karena tengok perempuan. Yang paling buruk lagi, bini minta suami lebih. Apa sebutnya? Poliandri. Poligami, poliandri. Ingin bininya, suaminya 4. Zaman modern ada saja tahu. Di kita sih ada tempat lain. Ya, ujung-ujung suaminya 4. Kenapa? Lelaki boleh, bini 4, aku sih boleh kah? Sebab bininya kaya. Dibagi makan suami-suaminya ini. Suaminya mau lagi. Ya, orang awam. Nah, jawaban kita, wabillahi taufik wal hidayah. Nah, hukum menikahi wanita yang bukan muslimah. Hati-hati. Nah, kalau segera masuk Islam itu ramai. Saya no comment. Ditanya, kenapa masuk Islam? Mau kawin. Kalau sudah kawin, gimana? Ya, jangan diejek. Orang masuk Islam kawin dulu. Semedi masuk Islam. Itu ya. Ya. Cepat Islamkan. Kalau ustadznya tidak mengislamkan dosa, nanti mati macam mana ustaz? Macam-macam. Ya, minta disegerakan. Ya, hukum menikahi wanita yang bukan muslimah atau perkawinan wanita muslimah dengan pria berlainan agama ya, yang sering terjadi di Indonesia misalnya. Sekarang sudah keluar fatwa. Si ada yang nerima lagi karena fatwa diperkuat. Nah, itu pentingnya mufti ya. Kalau kita cakap saja susah. Itu dengan berlainan agama, terutama Kristen. Sebab Kristen itu sedang memang dia untuk mengkristenkan, memurtadkan. Sebab perkawinan adalah satu dakwah yang paling berkesan. Ya, kalau saya bukan masalah agama, bila saya pergi pedalaman, ada orang bertato dan wajahnya hitam, ujung-ujung Cina. Apa sebab? Supaya boleh beli tanah. Itu. Ya. Waktu ada seminar di Ibu Pejabat Bina waktu itu, Chinese Muslim bincang. Chinese Muslim kenapa masuk Islam? Sebab dia businessman supaya dapat tender. Satu, no comment. Jangan dimasalahkan. Lalu yang ini sebab mau kawin. Yang ini sebab ada bantuan. Sebab mu'alaf harus dibantu. Oh. Nawaitu macam ini jangan dipertikaikan. Tetapi perdalamkan keislamannya. Nah, sehingga mu'alaf ini
Jangan sudah 50 tahun masih saja mualaf. Padahal kaya raya. Umpamanya. Ini target kita. Ya. Artinya bagilah ilmu Islam. Nah, supaya dia berdikari. Kalau nama saya no comment. Sampai bila namanya Abdullah aja. Gitu, no comment saya soal nama. Tapi janganlah mualaf berlarutan. Oh, mau meninggal masih juga disebut mualaf. Padahal punya tanah banyak. Ya, masih juga disebut dapat. Ya, ini maaf saya agak sedikit galak. Setiap kurban saya cakap sama mereka. Yang kaya-kaya tak payahlah. Esok kamu motong lembu, so kamu kaya. Ganti kamu bagi daging sama orang Melayu. Bukan sama orang Islam, orang Melayu. Harus disentuh hatinya dengan cara bijak. Ya, wallahu alam bisawab. Sebab kami kan didakwah, ya. Nah, itu. Bagi tahu sama kami kalau ada hal-hal. Bagaimana hak istri atas suami nih? Ya, ibu-ibu nih ya. Bagaimana hak istri atas suami dalam keluarga muslim? Kadangkala bersifat keuangan, kadangkala bukan keuangan ya. Ya, perinciannya adalah sebagai berikut. Mahar. Kalau masih utang tagih sama suami. Itu milik kita itu. Kedua nafkah ya. Untuk makanan, pakaian, pengobatan, kalau boleh tempat tinggal. Tempat tinggal bukan bermakna rumah sendiri. Mungkin rumah sewa, mungkin di bawah jambatan. Ada tempat tinggal. Kalau tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, itu ya. Jadi itulah sedikit sesudah kawin baru kita kemaskinikan hak suami, kewajiban suami. Ya. Dengan demikian suami soleh, bini soleha, rumah tangga tenang, masyarakat tenang, negara tenang. Jadi perbaiki dulu keluarga. Ini sumber. Oleh itu tadi ada majelis keluarga. Nah. Kalau boleh di rumah ada majelis keluarga, makan bersama. Ini tidak, makan sendiri-sendiri. Jadi penting gitu nah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Kita senantiasa taat kepada petunjuk dan ajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.